Para siswa, pada program kali ini kita akan membahas tentang bidang produksi ekstraktif. Namun, sebelum kita mulai membahasnya, masih ingatkah kalian tentang pengertian produksi? Ya, produksi merupakan usaha menghasilkan atau menambah guna suatu barang untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, kalau kalian masih ingat tentang pengertian produksi, tentu tidak susah bagi kalian untuk mempelajari tentang bidang-bidang produksi, bukan? Bidang produksi ada 6 macam, yaitu bidang usaha ekstraktif, bidang usaha agraris, bidang usaha industri dan kerajinan, bidang usaha perdagangan, bidang usaha pengangkutan, dan bidang produksi jasa. Nah, sekarang marilah kita lihat apa dan bagaimana produksi ekstraktif itu. Para pemburu ini melakukan pekerjaan memungut kekayaan alam yang berada di atas tanah. Hal ini berarti bahwa para pemburu melakukan usaha ekstraktif. Demikian juga yang dilakukan oleh Pak Bejo. Setelah kita melihat kegiatan yang dilakukan oleh Pak Bejo dan pemburu tadi, apakah yang dapat kalian simpulkan mengenai pengertian produksi ekstraktif? Ekstraktif berasal dari kata to extract, yang berarti memungut. Jadi, produksi ekstraktif yaitu pekerjaan yang memungut atau mengumpulkan kekayaan alam. Kekayaan alam ini ada yang terpendam dalam tanah, di laut, dan di atas tanah. Sudah jelaskan apa yang dimaksud dengan produksi ekstraktif? Sekarang marilah kita lihat apa yang dilakukan oleh Pak Bejo. Pak, tadi kami mendengar suara letusan. Ada apa ya, Pak? Selama Bapak tinggal di sini, Bapak juga baru mendengar suara letusan itu. Rupanya ada orang berburu babi hutan. Mereka dapat 1 ekor. Oh, orang berburu rupanya. Ngomong-ngomong, Bapak sudah berapa lama tinggal di sini? Belum terlalu lama. Kira-kira 1 tahun lah. Loh, sebelum di sini memangnya Bapak tinggal di mana? Ceritanya panjang deh. Bagaimana kalau kita ke gubuk Bapak? Apa tidak merepotkan, Pak? Enggak. Jangan khawatir. Mari. Mari kami bantu, Pak. Silakan.
lumayan. Pelan-pelan dong, Pak. Pak, tunggu, Pak. Jauh juga nak ya. Iya, Pak. Sekarang sudah sampai ya nak. Letakkan saja kayunya di sini. Iya, Pak. Anggap saja rumah sendiri ya. Ayo, silakan masuk. Wah, sedang lihat foto rupanya kalian ya. Ayo, silakan duduk. Nih, minum dulu. Pasti kalian haus setelah berjalan cukup jauh. Ayo, silakan minum. Makasih, Pak. Pak, itu foto siapa, Pak? Oh, itu foto anak bapak. Anak Bapak. Iya. Apa? Kalian heran? Ya, bapak maklum kalau kalian heran. Nanti akan bapak ceritakan agar kalian tidak heran lagi. Nah, sekarang ceritakan apa tujuan kalian datang kemari. Begini, Pak. Kami kan sekarang sedang libur. Maksud dan tujuan kami datang kemari, kami ingin berkemah di daerah ini. Hitung-hitung cari pengalaman. Iya, Pak. Di sekitar sini tidak ada binatang buas kan, Pak? Oh, enggak. Kalau cuma itu tujuan kalian, ya bapak juga merasa senang. Paling tidak dalam beberapa hari ini bapak punya teman. Iya. Bagaimana kalau kalian tidak usah buka tenda, Iya. tapi tinggal di gubuk ini bersama bapak? Mau kan? Kan masih di dalam hutan juga. Gimana, Man? Mau nggak? Boleh juga, Dik. Wah, kami sangat senang sekali, Pak, menerima tawaran Bapak. Sebelumnya terima kasih banyak loh, Pak. Kalian suka mancing? Suka, Pak. Wah, asik tuh, Pak. Kalau begitu, mari mancing. Karena untuk makan siang kita belum punya lauk. Asik. Ayo, ini pancing. Bapak kasih satu-satu. Wah, ini boleh bikin, Pak. Pokoknya pasti dapat ikan besar. Ayo, Jauh nggak, Pak, kali nggak? dekat sini. Pak, lihat, kail bapak bergerak-gerak. Ada ikannya tuh. Jangan berisik, nanti ikannya lari. Ya, jangan kecewa. Kita pancing lagi. Tapi biasanya di sini ikannya banyak itu. Wah, Man. Canggih juga kamu ya. Ah, ini kan cuma kebetulan, Dik. Lagian ikannya kecil. Kamu sudah pernah mancing sebelumnya, Man? Sudah, Pak. Tapi baru sekali. Waktu itu dapat ikan nggak? Enggak tuh, Pak. Nah, kalau begitu sudah cukup bagus namanya. Meskipun kamu dapat yang kecil. Mari kita pancing lagi. Siapa tahu dapat yang besar. Wah, gila juga deh. Wah, udah, Pak. Besar ya? Iya, iya, Pak. Bapak pikir 3 ikan ini cukup untuk kita makan bertiga. Matahari sudah mulai tinggi. Sudah saatnya makan siang. Ya,
Saya sendiri dong yang nggak menghasilkan nih. Jangan khawatir. Iya betul, Mas. Lain kali kamu dapat mengalahkan Bapak. Iya toh? Iya. Iya, iya. Para siswa, dari kegiatan Pak Bejo, Andi, dan Maman tadi, dapat kita simpulkan bahwa apa yang mereka lakukan, yaitu memancing ikan di sungai, adalah mengambil kekayaan alam yang berasal dari dalam sungai. Kemudian Pak Bejo memasaknya. Untuk mengkonsumsi ikan itu tidak perlu diubah bentuknya. Cukup dengan membersihkannya, kemudian memasaknya. Dari kejadian tadi, dapat kita ketahui ciri-ciri produksi ekstraktif. Dapatkah kalian menyebutkannya? Betul sekali. Ciri-ciri produksi ekstraktif itu mengambil tanpa merubah bentuknya dan merupakan bahan mentah. Setelah kalian mengetahui pengertian produksi ekstraktif dan ciri-cirinya, marilah kita lihat contoh-contohnya. Wah, Pak. Lalapnya segar-segar, Pak ya? Iya. Ini sayuran yang ditanam di kebun belakang. Air pancingan kita enak ya, Pak? Iya, Pak. Iya. Bapak pintar masak ya? Selesai makan, kalian boleh lihat-lihat di hutan sekitar sini. Tapi jangan terlalu jauh masuk ke dalam hutan. Iya, Pak. Apa berbahaya, Pak? Ya enggak. Kita jaga-jaga saja, ya kan? Iya, Pak. Kami akan mematuhi pesan Bapak, Pak. Hutan itu kericik air dari bukit sana, bermuara di gelas dan cangkir kita. Hutan itu desa udara melintas cakrawala, lewat paru-paru dan pori-pori kita. Hutan itu tempat tinggal kakek kita, terlempar dari surga. Kita ke sana, saudara. Kita ke sana, saudara. Hutan itu gericik air dari bukit sana, bermuara di gelas dan cangkir kita. Hutan itu desa udara melintas cakrawala, lewat paru-paru dan pori-pori kita. Hutan itu tempat tinggal Adam, kakek kita, terlempar dari surga. Kita ke sana, saudara. Pak, di sini sering turun hujan ya, Pak? Iya. Hampir tiap hari di sini hujan. Namanya juga daerah hutan deh. Di sini kalau malam dingin, Pak ya? Iya. Namanya juga daerah hutan pegunungan, ya dingin deh. Ya, Bapak ini hanyalah orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Kecuali memungut hasil hutan atau apa saja yang disediakan oleh alam. Lalu foto itu siapa, Pak? Kayaknya orang itu cukup berpendidikan. Itu anak Bapak yang pertama. Waktu di wisuda, lulusan akademi loh. Sekarang dia di mana, Pak? Sekarang dia bekerja di perusahaan minyak bagian eksplorasi.
Tapi bukan dilepas pantai, melainkan di darat. Dan anak bapak yang nomor 2 bekerja di perusahaan kapal bagian penangkapan ikan. Ya, ia hanya lulusan SMP. Ia memang tidak seberuntung kakaknya. Maaf Pak, istri Bapak kemana? Istri bapak meninggal 2 tahun yang lalu. Sejak itulah bapak tinggal di hutan ini. Kemudian rumah bapak yang di desa sudah bapak jual. Dan oleh anak bapak yang pertama, bapak dibelikan rumah di kota. Ya, selanjutnya bapak tinggal di hutan ini sampai sekarang. Sekarang sudah malam. Lebih baik kalian tidur, istirahat ya. Iya Pak, lagi udah ngantuk. Iya. Selamat malam Pak. Malam. Mari Pak. Mari. Iya Pak. Pak, kami sangat berterima kasih sekali karena sudah diizinkan tinggal di rumah Bapak. Betul loh Pak. Banyak pengalaman baru yang telah kami peroleh selama kami tinggal di sini. Terima kasih banyak loh Pak. Sama-sama. Oh iya Pak, jangan lupa Pak, kalau ke kota ke tempat kami. Iya. Iya loh Pak, mampir ya. Iya. Pak, permisi Pak. Mari, Pak. mari. Sama-sama. Hati-hati di jalan ya. Iya Pak. Dari cerita Pak Bejo, dapat kita ketahui bahwa pekerjaan anak Pak Bejo yang tertua adalah memungut kekayaan alam seperti yang dilakukan oleh Pak Bejo. Tahukah kalian bahwa pertambangan juga merupakan salah satu contoh dari produksi ekstraktif? Pertambangan merupakan contoh produksi yang diambil dari dalam tanah. Begitu juga halnya dengan anak Pak Bejo nomor 2. Pekerjaannya adalah mengambil kekayaan alam dari laut. Ini juga merupakan contoh produksi ekstraktif karena hanya memungut kekayaan alam. Nah, para siswa, sekarang marilah kita lihat apakah yang diceritakan oleh Andi dan Maman kepada teman-temannya tentang liburannya. Ikannya dapat berapa nih? 3. Mama dapet. Lagi ngedongeng apa di? Man. Biasa. Apalagi? Wah, pengalaman kalian benar-benar luar biasa sekali ya. Ngomong-ngomong, apa kalian sudah hafal yang disuruh Bu Guru? Kalau kita sih beres ya Man. Sip. Pertama kami baca teori. Lalu kami berdua pergi ke hutan. Dan tanpa sengaja kami menjumpai Pak Bejo yang kerjanya memungut hasil alam. Nah, itulah yang dinamakan bidang usaha ekstraktif. Betul kan? Dan lucunya lagi, satu keluarga kerjaannya ya memungut hasil alam itu. Ya bapaknya, anak-anaknya, keturunan kali ya. Namanya juga usaha. Bayangkan saja, bapaknya kerjanya memungut hasil hutan, kemudian dijualnya. Jadi dia tidak susah-susah menanamnya, tinggal ngambil. Enak banget ya. Iyalah, udah gitu, anak Pak Bejo yang pertama kerjanya di pertambangan minyak, juga memungut hasil alam. Ya walaupun hasilnya bukan untuk dirinya sendiri. Dan anak Pak Bejo yang kedua kerjanya di penangkapan ikan. Ya itu juga memungut hasil alam yang ada di laut. Kalau dipikir-pikir, kaya banget ya bumi kita ini. Iya dong, negara siapa dulu? Tapi mungkin juga mereka merasa lebih enak bekerja di bidang itu daripada usaha yang lain. Selain apa maksud kamu? Ya misalnya aja bidang agraris. Mereka kan harus bersusah payah dulu untuk mengolah tanah dan memanfaatkan kesuburan tanah. Kalau tanahnya tidak subur, ya harus diberi pupuk dulu.
agar bisa ditanami. Udah gitu mesti ditunggu sampai bisa dipanen. Kan lama. Iya ya. Itulah bedanya produksi ekstraktif dan agraris. Wah, canggih juga ya. Pelajaran kalian sudah sampai ke sana. Di samping bidang agraris, Ya. aku juga baca tentang bidang industri. Wah, apalagi tuh? Kalau bidang industri, kerjanya mengolah atau mengubah itu loh, bahan mentah menjadi barang jadi. Contohnya apa? Banyak, pabrik roti, pabrik tekstil. Kalian kayaknya belajarnya udah jauh deh. Bener nggak sih yang kalian jelaskan tadi? Wah. Kalau begitu kita buktiin aja yuk. 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 Nah, dari percakapan Andi dan teman-temannya tadi, dapat kita simpulkan bahwa pertambangan minyak dan penangkapan ikan juga termasuk produksi ekstraktif, seperti halnya pengambilan hasil-hasil hutan. Selain itu, yang dikatakan Agung juga benar. Agung mengulas tentang perbedaan produksi ekstraktif dan produksi agraris. Kalian telah tahu bahwa produksi ekstraktif itu memungut atau mengumpulkan kekayaan alam. Sedangkan produksi agraris adalah pekerjaan yang mengolah dan memanfaatkan tanah dengan bantuan kesuburannya. Begitu juga dengan apa yang dikatakan Ira tadi, benar sekali. Bidang produksi industri ialah pekerjaan yang mengolah atau merubah bahan mentah menjadi bahan jadi atau setengah jadi. Nah, sudah jelas bukan mengenai perbedaan produksi ekstraktif dengan produksi agraris dan produksi industri? Sampai jumpa di lain kesempatan dengan topik yang lebih menarik. Hutan itu kericik air dari bukit sana, bermuara di gelas dan cangkir kita. Hutan itu desa udara